What's up guys, di video kali ini aku mau menceritakan salah satu asal-usul dari sosok Monkey D. Luffy. Tapi sebelum aku bercerita, buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe di channel aku, yuk buruan klik tombol subscribe-nya. Para fans pertama kali melihat sosok Monkey D. Luffy, dia menusuk pelipis matanya sendiri untuk membuktikan kepada sekelompok bajak laut bahwa ia sudah dewasa dan cocok untuk menjadi bagian dari kru mereka. Jadi, ini merupakan adegan pembukaan dalam series One Piece pasca eksekusi yang dilakukan oleh Angkatan Laut terhadap sang raja bajak laut, God the Roger. Luffy tumbuh di sebuah desa kecil di wilayah es blue bernama Fosha. Di sana, dia untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang bajak laut yang akan mengubah hidupnya, yaitu Sang si rambut merah. Sang mencoba untuk mempengaruhi Luffy dengan petualangannya luar biasa dan kebebasan. Namun, Sang juga tidak lupa mengajarkan Luffy agar dia selalu ada untuk teman-temannya dalam bekerja keras untuk mewujudkan mimpi. Mendengar hal itu, Luffy kemudian ingin bergabung dengan mereka. Tentunya, Sang menolak permintaan itu. Tidak berapa lama Luffy kemudian diculik oleh seorang bandit, dan dia pun dilempar ke tengah laut. Tanpa sadar, Luffy berada dalam ancaman serangan monster laut, Sea Kings. Sang pun kemudian menyelamatkan nyawa Luffy. Tindakan heroik ini harus dibayar mahal dengan hilangnya lengan kiri Sang. Tapi hal ini sama sekali tidak dipermasalahkan oleh Sang. Yang paling penting adalah Luffy bisa selamat dari serangan monster tersebut. Tindakan Sang ini benar-benar mempengaruhi Luffy untuk selalu menolong orang lain terlepas dari upaya tersebut seringkali juga membahayakan nyawanya. Sebelum Sang dan krunya pergi dari desa Fosha, Luffy berjanji kepada Sang bahwa dia akan menjadi seorang raja bajak laut. Ucapan Luffy tentang mimpinya sebagai raja bajak laut mengingatkan Sang kepada sang kapten God the Roger sebagai kenang-kenangan. Sang memberikan topi jerami kepada Luffy. Topi jerami tersebut merupakan harta berharga bagi Sang, dan dia minta Luffy mengembalikannya ketika dia sudah menjadi seorang bajak laut hebat. Kebebasan menjadi alasan utama yang mendefinisikan karakter Luffy. Luffy ingin bebas melakukan apapun yang dia suka, entah apakah membentuk sebuah kru bajak laut untuk membantunya mencari One Piece atau memakan semuanya sekenyang-kenyangnya. Luffy sangat suka mengeksplor hal baru. Tidak ada yang bisa menghentikannya ketika dia sudah berkata sesuatu. Bagi Luffy, menjadi seorang bajak laut adalah pembuktian bahwa kita memiliki kebebasan untuk menjadi apapun. Dia tidak tertarik menjadi bajak laut untuk menaklukkan seluruh Greenland atau menjadi kaya. Yang membuatnya tertarik dan selalu menjadi motivasi adalah menjelajahi setiap jangkal dan sudut wilayah yang ada di dunia One Piece bersama teman-temannya. Hal tersebut membuat Luffy terdengar seperti sosok yang egois. Meskipun terkadang faktanya memang begitu, tapi menariknya, Luffy juga menghormati kebebasan orang lain, sama seperti dia menghormati kebebasan diri sendiri. Ketika Luffy mengetahui bahwa bayangan Brook dicuri oleh Kitko Moria, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kembali Tyrell Bark. Dan ketika Luffy mengetahui bahwa Nami menangis dan tidak berdaya, Luffy tanpa sadar ragu menolongnya. Bagi Luffy, orang-orang juga harus bisa merasakan kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka suka. Tetapi, merenggut kebebasan orang lain
adalah suatu yang tidak diterima oleh Lutfi ketika Robin meninggalkan kelompok topi jerami. Terlepas bahwa dia sudah berulang kali mengatakan bahwa dia bukan teman mereka lagi, Lutfi dan kru yang lain tetap berusaha untuk menyelamatkannya. Mereka sudah menganggap Robin adalah teman mereka, dan jika harus menentang pemerintah dunia hanya untuk menyelamatkan Robin atau teman mereka, mereka sudah menganggap Robin adalah teman mereka. Dan jika harus menentang pemerintah dunia hanya untuk menyelamatkan Robin atau teman mereka, tidak ada alasan bagi Lutfi dan kru topi jerami untuk menolak. Semuanya rela Lutfi lakukan demi teman-temannya, dan dia juga tidak percaya dengan ucapan Robin sepenuhnya. Salah satu aspek yang banyak dikritik dari karakter Luffy adalah kurang progresnya atau perkembangan karakter selama One Piece berjalan. Sejak dimulai ARC Water 7, Luffy mulai serius dalam perannya sebagai kapten karena dia bertanggung jawab atas seluruh krunya. Luffy juga memikirkan matang-matang terhadap semua hal yang terjadi. Momen-momen seperti inilah yang menjadikan Luffy sebagai kandidat Raja Bajak Laut yang pas. Karakternya terus ditimpa oleh berbagai kesedihan dan masalah, serta Lutfi harus menghadapkan berbagai keputusan yang sulit. Contohnya adalah ketika dia bertarung melawan Arlong, Lutfi mengakui bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk berenang di laut. Dia sadar bahwa dia tidak akan bisa pergi ke pulau terakhir tanpa bantuan Nami sebagai navigator, dan dia tidak akan bisa makan selama dia di laut tanpa kehadiran Sanji. Dan begitu seterusnya. Dia sadar bahwa seluruh teman-temannya berharga, dan itulah alasan mengapa kemudian pasca perang besar Marineford, Lutfi berusaha untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindungi teman-temannya. Satu hal lagi yang unik dari Lutfi adalah dia akan selalu jujur apa adanya, mengatakan yang sebenarnya. Dia juga termasuk sosok yang bodoh karena Lutfi sering menggunakan otot-ototnya dibandingkan otaknya. Tapi hal itu justru membawa Lutfi pada keuntungan di mana dia tidak pernah memakai emosinya dalam setiap pertarungan, misalnya jatuh cinta. Petualangan Lutfi masih panjang dan masih akan banyak rintangan yang akan datang. Oke sob, terima kasih atas perhatiannya. See you later.